Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Rifan, NPM 2008-101-003 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldani Rian Bisono dengan NPM 2008-10-110 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sindia Fadila Nurrahman, NPM 2008-101-0034 dari kelompok 4. Jets Memory. Apa itu jets memory? Jets memory adalah memori kecepatan tinggi tetapi berukuran kecil yang digunakan untuk menyimpan salinan data atau instruksi yang sering diakses oleh CPU. Jets memory berfungsi menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama. Dalam implementasinya, jenis memori yang digunakan untuk jets adalah static RAM. Jets memory merupakan sebuah bentuk lain dari memori internal. Memori eksternal terdiri dari perangkat penyimpanan peripheral yang dapat diakses prosesor melalui I/O controller. Karakteristik dari memori ini adalah besarnya kapasitas. Memori internal biasanya dinyatakan dalam bits atau 1 bit sama dengan 8 bit seperti 8, 16, dan 32 bit. Tinjauan sistem memori komputer. Karakteristik memori sistem. Sistem memori komputer mempunyai 8 karakteristik, yaitu sebagai berikut. 1. Lokasi memori, 2. Kapasitas memori, 3. Satuan transfer, 4. Metode akses memori, 5. Kinerja memori, 6. Tipe fisik memori, 7. Karakteristik fisik, dan 8. Organisasi. Lalu, ada 2 karakteristik fisik penyimpanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, volatile dan non-volatile. Pada memori volatile, informasi akan hilang bila listrik dimatikan. Dan pada memori non-volatile, informasi akan tetap ada tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Daya listrik tidak diperlukan untuk mempertahankan informasi tersebut. Lalu yang kedua, erasable dan non-erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain, sedangkan non-erasable adalah sebaliknya. Prinsip jets memory. Memori jets bertujuan untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati memori paling cepat sehingga dapat diperoleh. Pada saat yang sama, memberikan kapasitas memori yang lebih besar dengan harga murah dari jenis memori semikonduktor. Terdapat memori utama yang relatif lebih besar dan lebih lambat, bersama-sama dengan memori jets lebih kecil dan lebih cepat. Jets berisi suatu salinan bagian dari memori utama. Ketika prosesor mencoba untuk membaca memori word, pemeriksaan dilakukan untuk menentukan jika word terdapat pada jets. Kinerja sebuah jets dipengaruhi oleh elemen-elemen perancang jets yang terdiri atas beberapa elemen, yaitu 1. Alamat jets, 2. Ukuran jets, 3. Fungsi pemetaan, 4. Algoritma pengganti, 5. Tulisan kebijakan, 6. Ukuran garis, dan 7 adalah jumlah jets. Nah, pada elemen pertama yaitu jets address atau alamat jets. Memori virtual merupakan fasilitas yang memungkinkan program untuk mengatasi memori dari sudut pandang logika. Ketika memori virtual digunakan, bidang alamat instruksi mesin berisi alamat virtual. Untuk membaca dan menulis dari memori utama, unit manajemen memori hardware atau MMU menerjemahkan setiap alamat virtual ke alamat fisik di memori utama. Ketika alamat virtual yang digunakan, perancang sistem dapat memilih untuk menempatkan jets antara prosesor dan MMU, atau antara MMU dan memori utama. Logical jets juga dikenal sebagai jets virtual.
menyimpan data menggunakan alamat virtual, prosesor mengakses cache secara langsung tanpa melalui MMU. Elemen kedua yaitu ukuran cache. Menentukan ukuran memori cache sangatlah penting untuk mendongkrak kinerja komputer. Dari segi harga cache sangatlah mahal, tidak seperti memori utama. Semakin besar kapasitas cache, tidak berarti semakin cepat prosesnya. Dengan ukuran besar, akan terlalu banyak gate pengalamatannya sehingga akan memperlambat proses. Kita bisa melihat beberapa merek prosesor di pasaran beberapa waktu lalu. AMD mengeluarkan prosesor K5 dan K6 dengan cache yang besar, yaitu 1 MB, tetapi kinerjanya tidak bagus. Kemudian Intel pernah mengeluarkan prosesor tanpa cache untuk alasan harga yang murah, yaitu seri Intel Celeron pada tahun 1998-an. Hasil kinerjanya sangat buruk, terutama untuk operasi data besar. Floating point 3D. Intel Celeron versi berikutnya sudah ditambah cache sekitar 128 KB. Lalu, berapa idealnya kapasitas cache? Sejumlah penelitian telah menganjurkan bahwa ukuran cache antara 1 KB dan 512 KB. Ukuran cache disesuaikan dengan kebutuhan untuk membantu kerja memori. Semakin besar ukuran cache, semakin lambat karena semakin banyak jumlah gerbang dalam pengalamatan cache. Fungsi pemetaan. Karena saluran cache lebih sedikit dibandingkan dengan blok memori utama, diperlukan algoritma untuk pemetaan blok-blok memori utama ke dalam saluran cache. Selain itu, diperlukan alat untuk menentukan blok memori utama mana yang sedang memakai saluran cache. Pemilihan fungsi pemetaan akan menentukan bentuk organisasi cache, di mana digunakan 3 jenis teknik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan langsung atau direct mapping. Pemetaan ini memetakan masing-masing blok memori utama hanya ke satu saluran cache saja. Jika suatu blok ada di cache, maka tempatnya sudah tertentu. Keuntungan dari direct mapping adalah sederhana dan murah. Sedangkan kerugiannya dari direct mapping adalah suatu blok memiliki lokasi yang tetap. Atau jika program mengakses dua blok yang dimap ke line yang sama secara berulang-ulang, maka cache miss sangat tinggi. Yang kedua, pemetaan asosiatif atau associative mapping. Pemetaan ini mengatasi kekurangan pemetaan langsung dengan cara mengizinkan setiap blok memori utama untuk dimuatkan ke sembarang saluran cache. Dengan pemetaan asosiatif, terdapat fleksibilitas penggantian blok ketika blok baru dibaca ke dalam cache. Kekurangan pemetaan asosiatif yang utama adalah kompleksitas rangkaian yang diperlukan untuk menguji tag seluruh saluran cache secara paralel, sehingga pencarian data di cache menjadi lama. Yang ketiga, pemetaan asosiatif set atau set associative mapping. Pada pemetaan ini, cache dibagi dalam sejumlah sets. Setiap set berisi sejumlah line. Pemetaan asosiatif set memanfaatkan kelebihan-kelebihan pendekatan pemetaan langsung dan pemetaan asosiatif. Berikut ini adalah contoh direct mapping cache organization atau fungsi pemetaan. Algoritma pengganti. Algoritma pengganti adalah algoritma yang digunakan untuk memilih blok data mana yang ada di cache yang dapat diganti dengan blok data baru. Direct mapping tidak perlu algoritma. Mapping pasti atau tidak ada alternatif lain. Sedangkan asosiatif dan set asosiatif memerlukan algoritma diimplementasikan dengan H atau W supaya cepat.
Jenis algoritma. Yang pertama, Less Recently Used atau LRU. Blok yang diganti adalah blok yang paling lama di cache dan tidak digunakan. Lalu kelebihannya, yang pertama, paling efektif. Yang kedua, mempunyai hit ratio tinggi. Data yang sering digunakan saja yang ditaruh di cache. Yang ketiga, paling mudah diimplementasikan pada two-way set associative mapping atau digunakan sebuah bit tambahan. Yang kedua, first in first out atau FIFO. Blok yang diganti adalah blok yang paling awal berada di cache. Contoh, kapasitas cache hanya 4 baris, sedangkan jumlah blok data jauh lebih banyak. Jika urutan pengakseskan data adalah sebagai berikut, maka data yang diganti adalah, jawabannya adalah A. A paling lama atau awal berada di cache. Jenis yang ketiga yaitu Less Frequently Used atau LFU. Blok yang paling jarang digunakan yang diganti. Setiap baris mempunyai counter. Contoh, kapasitas cache hanya 4 baris, sedangkan jumlah blok data jauh lebih banyak. Jika urutan pengaksesan data adalah sebagai berikut, kemudian datang data E, maka data yang diganti adalah, jawabannya adalah D, karena D paling jarang diakses. Jenis yang keempat adalah random. Penggantian blok dilakukan secara acak. Algoritma random adalah algoritma yang cukup sederhana. Dalam algoritma ini, halaman yang dipilih menjadi korban dipilih secara acak. Meskipun terdengar asal, tetapi algoritma ini relatif low cost karena tidak memerlukan stack, queue, dan counter. Dibandingkan dengan FIFO, rata-rata kasus menunjukkan page fault rate algoritma random lebih rendah daripada algoritma FIFO. Sedangkan dibandingkan dengan LRU, algoritma random ini lebih unggul dalam hal memory looping reference karena algoritma random sama sekali tidak memerlukan looping. Pentium for Church Organization. Sebuah evolusi organisasi Church dapat dilihat di dalam perkembangan mikroprosesor Intel, yang mana kita ketahui mikroprosesor Intel terus melakukan pengembangan hingga pada saat ini sudah mencapai i7 generasi 10 di tahun 2021 yang diklaim sudah sangat gahar digunakan sebagai desktop. Namun perlu kita ketahui bahwa awalnya prosesor Intel ini yang memiliki organisasi Church adalah Intel 80386 atau biasa disebut dengan Intel 386 yang di dalamnya masih belum ada Church on chip. Lalu setelahnya Intel terus melakukan pengembangan hingga ditemukan Intel 80486 sebagai pengganti Intel 0386, di mana Intel 80486 ini bisa disebut dengan Intel 486 yang di dalamnya sudah terdapat Church on chip tunggal berkapasitas 8 KB menggunakan ukuran baris 16 byte dan suatu organisasi asosiatif set 4 arah. Setelah itu, Intel terus mengembangkannya hingga ditemukannya Intel Pentium prosesor, yang mana semua prosesor Pentium termasuk 2 on-chip L1 Church, satu untuk data dan satu untuk instruksi. Bahkan pada Pentium 4 sendiri, data L1 Church sudah memiliki kapasitas 16 KB menggunakan ukuran garis 64 byte dan 4 arah organisasi set asosiatif. Namun apa sih L1, L2, dan L3 Church ini? L1 adalah suatu unit memori cache tercepat yang ada dalam sistem komputer. Bahkan bila ditambahkan dengan CPU yang sangat
terjamin mutunya, L1 ini bisa berjalan hingga mendekati 1 MB. Lalu L2 adalah unit memory cache yang lebih lambat daripada L1 karena memiliki ukuran yang lebih besar daripada L1 sendiri. Lalu L3 adalah unit memory cache yang paling lambat dan juga memiliki ukuran paling besar dibandingkan saudaranya yang lain, yaitu L1 dan juga L2. Berikut adalah tabel dari problem dan juga solution dari microprocessor Intel yang diawali dengan Intel 386 yang memiliki problem external memory slower than the system bus dengan solusi add external cache using faster memory technology. Empat inti komponen utama prosesor. Satu adalah fetch or decode unit, di mana fungsinya untuk mengambil instruksi program secara berurutan dari L2 cache, menerjemahkan ini menjadi serangkaian operasi mikro, dan menyimpan hasilnya di L1 cache instruksi. Kedua adalah out of order execution logic, di mana fungsinya adalah menjadwalkan eksekusi operasi mikro tergantung pada ketergantungan data dan ketersediaan sumber daya. Dengan demikian, operasi mikro mungkin dijadwalkan untuk dieksekusi dalam urutan yang berbeda dengan urutan pengambilannya dari aliran instruksi. Jika waktu dan juga jadwal ini mengizinkan, unit ini akan bersifat spekulatif pelaksanaannya, sehingga operasi mikro mungkin diperlukan di masa depan. Tiga adalah execution unit, di mana berfungsi untuk menjalankan operasi mikro, mengambil yang diperlukan data dari cache data L1 dan menyimpan sementara hasil di register. Yang terakhir adalah memory subsystem, di mana fungsinya adalah mencakup cache L2 dan L3 dan sistem bus yang digunakan untuk mengakses memori utama ketika cache L1 dan L2 memiliki field cache miss, dan untuk mengakses sumber daya input atau output system. Pertama adalah locality. Dasar untuk keuntungan kinerja dari memori dua tingkat adalah prinsip yang diketahui sebagai lokalitas referensi, DENN68. Prinsip ini menyatakan bahwa referensi memori cenderung mengelompok. Dalam jangka waktu yang lama, klaster yang digunakan berubah. Tetapi selama dalam waktu singkat, prosesor bekerja dengan klaster tetap dari referensi memori. Selanjutnya adalah operation of two-level memory. Di sini, sifat lokalitas dapat dimanfaatkan dalam memori dua tingkat. Memori tingkat atas, M1, lebih kecil, lebih cepat dan lebih mahal, atau harga per bit, dibanding memori tingkat-tingkat bawah. 3. Karena adanya sifat lokalitas, sekali suatu blok dibawa ke M1, maka akan terdapat sejumlah akses ke lokasi-lokasi di dalam blok itu, yang akan menghasilkan layanan keseluruhan yang cepat. 4. Probabilitas ini dikenal sebagai hit ratio. Misalkan kita mempunyai TS. TS adalah waktu akses sistem rata-rata sama dengan H dikali T1 atau T1. H adalah hit ratio atau fraksi referensi waktu yang ditemukan pada M1, sedangkan T1 adalah waktu akses M1, misalnya cache atau disk cache, ditambah 1 minus H dikali T1 plus T2. T2 adalah waktu akses M2, misalnya memori utama atau disk, sama dengan T1 T1 plus 1 min H dikali T2. Dengan rumus perhitungan seperti itu, maka probabilitas ini bisa dikenal sebagai hit ratio atau hasil dari waktu akses sistem rata-rata. Terakhir adalah performance. Di bawah ini adalah gambar grafik dari hubungan harga memori rata-rata dengan ukuran memori relatif bagi memori dua tingkat. Grafik ini didapat dengan rumus CS atau average cost per bit for the combined two-level memory sama dengan C1 dikali S1. C1 adalah average cost per bit of upper level memory M1 dan S1 adalah size of M1 ditambah dengan C2 dikali S2. C2 adalah average cost per bit of lower level memory M2
dan juga S2 adalah zest of M2. Lalu dikalikan lagi dengan S1 ditambah S2. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menunjukkan bagaimana sih cara mengecek cache memori L1 cache, L2 cache, dan juga L3 cache di dalam PC ataupun di laptop kita. Nah, di sini sayangnya cache memori L1 cache, L2 cache, dan juga L3 cache masih belum bisa dicek melalui codingan dari bahasa Python, bahasa C, ataupun bahasa lainnya. Nah, cara termudahnya bagaimana? Itu dengan cara di sini di Start of Windows, kita klikkan atau kita ketikkan Text Manager, lalu open. Nah, untuk cache memory sendiri itu bisa di sini diklik Performance, lalu Memory. Nah, cache memory itu bisa dilihat di sini di bagian cache. Nah, lalu gimana sih cara menguji cache memory ini? Kok tetap gitu megabytes-nya, yaitu dengan cara membuka Firefox. Nah, sini bisa kita lihat cache memorinya bertambah karena fungsi dari cache memory sendiri itu yaitu untuk menyimpan memori sementara daripada software atau aplikasi yang kita buka itu. Oke, next kita silang Firefox-nya untuk melihat L1 cache, L2 cache, dan juga L3 cache di bagian CPU. Nah, ini ada menu L1 cache, L2 cache, L3 cache. Nah, L1, L2, L3 cache itu bisa dilihat di sini kesimpulannya. Lalu ada lagi cara untuk mengecek L2 cache dan L3 cache. Ini untuk khusus keduanya itu saja. Yaitu melalui apa? Oke, di sini jangan dikeluarkan dulu. Kita klik tombol Windows plus R. Di sini kita ketikkan CMD, lalu OK. Sini kita ketikkan UMIC CPU get L2 cache size, L3 cache size. Lalu kita enter. Nah, di sini di menu CMD itu juga bisa melihat L2 cache dan juga L3 cache. Sayangnya L1 di sini itu belum bisa dilihat. Oke, kita sinkronkan apakah sama dengan text manager dan juga CMD-nya. L2 cache size 1024 MB. Oke, sama. Dan juga L3 cache size juga 4096 MB. Atau juga bisa disebut dengan 4 MB. Sama. Nah, sekian untuk cara mengecek cache memori L1 cache, L2 cache, dan juga L3 cache dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.